Gak pernah itu udah menang kompetisi tapi duitnya hadiah nggak ditransfer Pak. Dulu itu pernah di Karisidenan Kediri juga event, katanya juri-jurinya itu nggak ke maintenance dengan baik juga. Ada yang nggak diopeni, ada yang dapat hotel itu nggak layak juga. Oke, ini dia Andi Gepeng alias barista terbacot, tersongong, wes kabeh pokoknya ini sak Kediri Raya ini. Mau ngapain lagi, Bang? Kok datang sini lagi? Dulu udah pernah. Atau ngobrol lagi sini lagi. Ngobrol nggak penting lagi ya, Nggak Pak, penting lagi ngobrol karena nggak penting lagi. aku kehabisan konten ya. Aku kan termasuk talent scouts-nya barista no cincang. Nah, jadi karena Gepeng ini pokoknya dikit dada-dadaan ya wis lah Gepeng. Lagi kehabisan konten, lagi kehabisan narasumber ya sing enek ae. Tapi memang kayaknya kamu juga memang ada yang mau disampaikan ya. Kayaknya kan dari tampangmu hari ini kamu ada keresahan yang mau disampaikan. Apa sih, Peng? Enek apa? Keresahan sih enggak sih. Kayak cuman apa ya? Ya mulai nggak COVID lagi, Pak. Mulai nggak COVID lagi, banyak event-event perkopian sekarang. Oh iya, udah mulai rame kan? Udah mulai rame lagi. Ulang tahun acara, event, tarkam antar kampung, lokalan kompetisi mulai rame. Baik yang open service, throwdown, mixology. Ya, wis mulai rame. Piye pendapatmu nih? Apalagi di area Kediri, Karisidenan sampai Malang, Surabaya kan udah mulai rame. Udah mulai banyak rame lagi. Sekarang itu mulai banyak banyak sekali coffee shop owner kebetulan pengen ngadain suatu event yang mungkin berpikirnya itu bakalan datengin omset, bakalan datengin customer baru, bakalan bikin nambah exposure buat kafenya kayak gitu. Kan tujuannya memang harusnya kan buat begitu. Tujuannya harusnya buat begitu, tapi kadang-kadang salah persepsi, Pak. Salah persepsi ya? Salah persepsi. Harusnya gimana? Justru kalau menurutku sih bikin kompetisi yang perkopian ya, Pak ya. Bikin kompetisi atau bikin event kayak gitu biasanya sih malah bakar duit sih. Oh, biasanya bakar duit. Buat exposure, ya emang benar buat exposure, ya emang bisa. Menaikkan nama kafenya. Apalagi kalau misalnya ngundang, mungkin ada diselipin kayak acara workshop, diselipin kayak misalnya ada workshopnya jasa-jasa yang mau compete di situ, mau juri di situ juga. Kayaknya oke sih lah kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bikin event kayak gitu ya, kalau aku sih secara pribadi dengan berbagai macam, selama ini pindah-pindah coffee shop, pindah-pindah kafe, pindah-pindah tempat kerja itu. Emang nggak bisa buat narik customer baru, emang nggak bisa? Buat narik customer baru sih sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau misalnya customernya itu suka banget sama kopi, bisa. Suka banget sama mungkin yang kalau misalnya kompetisinya mixology kayak gitu, kok tertarik apa sih itu, bikin apa aja sih, itu sebenarnya bisa sih. Berarti memang untuk customer yang segmented dong. Segmented banget. Yang untuk umum, untuk awam berarti masuk nggak sih message-nya kalau umpama coffee shop bikin event-event kayak gitu, kompetisi, kalau saya sih tergantung bawanya kayak gimana sih, Pak. Bawanya dari panitianya sendiri, bawanya dari kafenya sendiri itu kayak gimana. Kalau misalnya kafenya itu just kafe jualan all item, maksudnya bukan kopi yang jadi hal utama di situ, ya susah juga sih. Contoh nih kayak tempatmu, kayak Alinea. Yeah. Kayak Alinea ini kan cukup sering bikin kompetisi nih ya. Yeah. Bikin kompetisi, bikin workshop, bikin kelas. Nah, apakah yang dicari sama si Alinea ini untuk nge-grab customer baru atau cari profit dari event itu? Selama ini kalau yang tempatku yang sekarang, selama ini kita itu nggak pernah berpikiran kayak gitu, nggak pernah kepikiran
ya emang niatnya bikin event ya emang event bakar duit. Emang event bakar duit. Buat nyari exposure, emang benar kita nyari. Memang tujuannya exposure. Emang tujuannya exposure. Kalau Alinea itu kita itu ngerangkul kok sama orang-orang yang istilahnya suka kopi, teman-teman yang suka kopi juga, teman-teman yang suka kompetisi. Kita ngerangkul sama orang-orang yang kayak gitu juga. Kebetulan kan juri-juri yang diundang kan juga kelasnya kan mantap, nasional kan. Saya jadi bisa ngumpul sama teman-teman juri, teman-teman pegiat kopi. Niatnya kan emang kita seru-seruan bareng di situ. Kita bisa kalau misalnya pas waktunya break time atau setelah kompetisi kan kita juga bisa tanya-tanya sama jajah-jajah juga. Sekarang lagi ngetren apa sih Pak? Kalau misalnya kayak gini ngapain sih? Kalau misalnya begitu ngapain sih? Kayak gitu sih. Lebih ke apa ya Pak ya? Saling sharing pengalaman juga. Terus yang kedua ketemu sama teman-teman baru Pak. Ketemu sama teman-teman baru. Kayak yang ya mungkin dari kota-kota lain. Sekarang lagi ngetren apa sih di sana ya kita sharing-sharing di situ sih Pak. Iya gitu. Justru ya ketika aku juga sering diundang di acara-acara kayak gitu di tempatmu juga itu jadi banyak yang aku dulu nggak pernah kenal akhirnya jadi kenal. Akhirnya oh siapa si A si B yang dulu kita nggak pernah tahu akhirnya jadi tahu. Kayak apalagi gitu. Pak Willy setelah pulang ke Kediri kan semakin banyak kan Pak? Apa nih? Semakin banyak persaingnya. Semakin banyak persaingan yang persaingan apa? Persaingan ya, antar barista. Persaingan antar barista. Enak-enakan sedua. Enak-enakan bikin kayak gitu kan. Sebenarnya dari dulu sih ya kayak gitu sih Pak. Susah kalau enak-enakan seduhan itu ya mau di throwdown ya kayak gitu ya tergantung pas dibikin itu pas lagi oke atau enggak. Jago-jagoan. Oh jadi memang nggak bisa ya kita kalau kayak mau bikin event itu terus kayak event kompetisi terus bertujuan profit dulu aja lah dari itu. Profit nggak ada. Nggak ada ya. Yang pasti itu loss. Soalnya kita selama ini kebetulan dari event kayak punya saya kan terkenalnya kan Alinea Aeropress Aeropress Championship itu yang ntar lagi mungkin ketiga itu insya Allah. Terus yang pertama sama yang kedua itu kita emang nggak pakai sponsor Pak. Jadi total semuanya itu dari Alinea. Gitu. Jadi memang udah dibajetin. Jadi emang udah dibajetin kan itu acara tahunan kebetulan ulang tahun ya. Memperingati ulang tahunnya Alinea. Gitu. Jadi memang udah dibajetin. Ini kita ada dana sekian memang kita buat acara bersama. No budget. No budget malah. Jadi gini. Oh no budget, unlimited. Unlimited budget. Unlimited budget. Jadi gini dulu itu. Cerita dulu pertamanya ya Pak ya. Jadi cerita pertamanya itu apa sih? Mas bikin acara dong. Dulu kan owner ngomong gitu. Bikin acara dong. Acara apa kok? Ya pokoknya acara kopi-kopian lah. Aku pengen satu event besar di kota Kediri. Nggak tahu itu gimana caranya. Budgetnya kok. Ya biasanya hadiahnya berapa sih? Tanyain hadiahnya. Biasanya hadiahnya kalau trodon-trodonan kayak gitu ya 5 juta. Ya udah 10 juta buat hadiahnya aja. Total. Oh, total hadiahnya 10 juta. Total hadiah 10 juta. Dulu waktu di awal itu total hadiah 10 juta. Loh, kok beneran tak ini? Iya, beneran. Lah nanti orang-orangnya kok daftarnya berapa? Lah biasanya berapa? 200.000 kebanyakan apa enggak? Kemahalan apa enggak? Ya enggak kok kalau misalnya juri-jurinya itu kelas nasional semua. Lah kamu nyodorin siapa? Ini termasuk namanya Pak Willy dulu soalnya kan Pak Willy kan masih belum bisa ya Jakarta. Pak. Akhirnya dulu yang pertama itu jurinya ada Arif Blend. Terus kebetulan Mas Arif kan juga baru peringkat 2 kalau nggak salah. Peringkat 2 ada ABC. Christian. Oh, belum kok Chris. Oh, Christian Nordic belum? Christian Nordic belum. Terus yang kedua itu ada Pak Siva Raja, Mas Bayu Real. Bukan Mas Bayu Ariel ya, Pak. Iya, Real. Terus Mas Bayu Real. Rainer ya. Fans. Rainer pertama kan? Oh, itu. Rainer itu ada ceritanya itu. Ada ceritanya itu. Terus yang keempat itu ada Mas siapa ya lupa aku. Sopo. Mas siapa ya? Ya pokoknya waktu itu jurinya top lah ya. Top lah. 5 orang dulu. Terus yang kedua itu ya lumayan. Acaranya sebenarnya mulai startnya itu sebenarnya di Februari, tapi karena pandemi akhirnya mundur sampai
Maret kalau Oh nggak iya, April. aku dengar itu ternyata acaranya itu dibikin tertutup ya. Dibikin tertutup. Karena waktu itu COVID ya. Karena waktu itu COVID. Oh iya iya. Tiba-tiba ada pemberitahuan itu, gitu sih. Itu awal event pertamanya di Awal Aline. event Memang nggak ada niat buat cari untung, tapi memang lebih ke exposure sama ya acara bareng-bareng lah. Kita bisa ngumpulin barista-barista sekeliling. Istilahnya acara seneng-seneng lah Pak. Iya iya, acara seneng-seneng ya. Toh yang itu yang bantuin emang total semuanya dari teman-teman dari Sanggar Kopi sama cikal bakalnya selebrasi dulu Pak. Oh dulu belum ada ya selebrasi belum ya? Belum ada selebrasi. Oh awalnya dari Jadi situ. awalnya dulu dari anak-anak Sanggar Kopi yang dulu ngepostnya di titik 7 sama teman-teman yang cikal bakalnya selebrasi. Momot, Rizky. Nggak ada dulu. Oh belum, dulu nggak peserta. Oh peserta. Rizky peserta dulu. Rizky peserta gitu. Nah dari kamu ini kan cukup sering bikin kompetisi nih, bikin kompetisi. Dan aku juga pernah ikut kompetisimu beberapa kali. Jadi kalau aku lihat walaupun ini kompetisi lokal, tapi persiapanmu ini buat aku sih cukup proper banget. Jadi aku sering ikut kayak kita lihat kompetisi Ice League, terus yang di luar kota ini di Alinea ini menurutku termasuk proper, sangat-sangat proper mulai dari persiapannya, kemudian jadwalnya, on time-nya, terus kemudian durasi waktu kompetisi sampai taking care of juri-juri ini menurutku sangat-sangat proper. Jadi aku ketika ngundang atau mama ketemu sama juri-juri dari luar kota pun mereka pun juga happy. Mereka pun juga happy. Nah, sedangkan yang kompetisi lokal yang lain, kalau menurutmu gimana, Bang? Apakah mereka pun, aku sih kan jarang nih, mungkin nggak sesering kamu tiap ada kompetisi kamu datang. Kalau aku kan nggak. Apakah mereka juga udah mulai naik grade-nya? Kenapa ini sih? Yang pertama tak jawab dulu ya Pak ya. Kenapa sih kok bisa kayak gitu di Alinea kok menurut penilaiannya Pak Willy kayak gitu? Menurut penilaian juri-juri yang lain juga kayak gitu Pak sebenarnya itu. Yang pertama karena aku sering ikut tarkam, sering ikut torodon, sering ikut kompetisi yang istilahnya diadain sama coffee shop kayak gitu, sering ngerasain kecewain ya, sering ngerasain dikecewain. Yang pertama dari segi apa itu ya? On time waktu jadi di rundown sebenarnya mulainya startnya jam berapa, ternyata di stage juga belum ready, alat-alat juga belum dipasang dan lain sebagainya kayak gitu. Kedua dari segi panitia pun nggak aware semua sama peserta-pesertanya. Jadi ditanyain itu kayak siapa sih? Nggak aware sama pesertanya, makanya nggak tahu ini peserta atau bukan? Enggak. Atau gimana? Ya wes kayak model apa ya Pak ya? Kayak gimana? Acuh tak acuh Pak. Panitianya itu? Panitianya. Oh. Ada yang model kayak gitu. Ada. Terus? Sering dapat kayak gitu. Sering dapat. Terus ada lagi ya mungkin ada yang kayak apa itu? Kayak rodon waktu kompetisi kayak gitu mungkin ada alat-alat yang trouble kayak gitu, kita minta ganti ternyata nggak ada, pokoknya alatnya panitia ada yang trouble, ganti nggak ada kayak gitu. Ya sering ada miskom kayak gitu lah Pak. Makanya aku usaha kalau misalnya dari dulu awal mulai bikin kompetisi itu kalau bisa yang istilahnya proper lah gitu. Pokoknya ya kan kasihan juga loh Pak, udah jauh-jauh nggak tahu itu disupport apa owner apa enggak, jauh-jauh datang ke sana ternyata disambutnya itu nggak enak. Oh kamu belajar dari pengalamanmu yang dulu itu, terus ketika kamu bikin, kamu berusaha ini jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus soal istilahnya maintain juri-juri juga aku usaha yang terbaik lah istilahnya itu. Kan rugi juga Pak, aku juga pernah kerja di hotel misalnya wis juri-juri nasional, tapi kalau misalnya wis Kediri itu kota kecil, diundang ke sini wis jauh-jauh, bener sih istilahnya dibayar, terus dikasih apa itu, dikasih uang transport, dikasih budget juga itu, dikasih lah, dikasih semampunya kan, kalau itu semampunya dikasih, tapi di sini itu nggak di-entertain dengan baik kan, ya mau gimana lagi. Terus kalau masalah on time dan lain sebagainya itu, ya aku ngerasain juga Pak,
toh aku juga nge-shift, Heeh. pernah nge-shift juga. Nge-shift juga. Kalau misalnya sekarang acara mulai terusan tahu-tahu sampai final, tapi finalnya jam 11 sampai jam 12 malam kan ya mau gimana lagi. Oh, jadi gitu. salah satu pentingnya schedule yang on time itu adalah buat ngebantu peserta ini untuk bagi shift-nya di tempat dia kerja. Iya, kayak Oh, gitu. jadi ketika dia minta izin, kalau umpama dia harus nge-shift, dia bisa lihat jadwalnya itu ya. Bisa lihat jadwalnya itu juga. Juga pernah itu udah menang kompetisi tapi duitnya hadiah nggak ditransfer, Pak. Masa? Pernah. Kamu atau Aku. kamu menang? Aku menang, pernah duitnya nggak transfer. Pernah itu, Pak. Pernah itu. Nunggu seminggu itu, Pak. Seminggu baru Seminggu baru cair. Hadiah yang tertunda. Ada yang tertunda. Jadi pulang cuman bawa trofi sama sertifikat menang itu. Terus pernah juga Aku gak berani lo nanya itu di mana. Aku berani nanya. Oh, Pak. kamu berani itu di mana? Nanya. Ya katanya duitnya itu belum cair dari sponsor, kan ada sponsornya. Enggak, kompetisi di mana? Gak bisa sebut. Oh, enggak, makanya itu yang aku gak berani nanya. Karena aku gak berani nanyain kamu itu kompetisi di mana, gak enak itu nanti. Gak enak. Nah, jadi terus makanya dari kamu pengalaman itu terus kenapa kamu bikin yang Alinea ini menurut kita-kita sih saya dan para juri yang lain juga itu salah satu kompetisi yang proper, tapi hari ini mulai rame ini menurutmu gimana? Yang di luar-luar kota, yang daerah-daerah itu apakah udah mulai getting better atau masih banyak ketinggalan atau kurang atau apa gitu? Aku lihatnya sih sebenarnya dari Kediri dulu sih, Pak. Dari Kediri dulu. Teman-teman kan juga sering ngadain tarkam yang malam itu after shift. Wis lek kowe ora mlebu hitungan acara mek ngono tok ae. Ya wis pokoknya Itu kan cuman acara lebih ke fun aja. Jadi kita nggak berekspektasi ini akan gimana. Tapi menurutku ya cukup seru lah karena acara pun juga malam ya. Terus ngantuk-ngantuk, pangga dikon ngombeni kopi ya. Gitu. Kalau misalnya lihat yang sekarang itu yang di luar-luar ya ada sih yang proper, cuman ada juga yang trouble kayak gitu. Kayak kemarin dengar-dengar ada acara yang di gunung itu kasihan juga sih pesertanya. Kebetulan anak staffku juga ada yang ikut. Katanya acara di gunung sempat di break gara-gara gensetnya mati. Oh, oke. Itu acaranya hujan deras. Teknis ya. Teknis. Acaranya hujan deras di gunung, terusan panitia-panitianya itu nggak ngarahin juga. Nggak ngarahin kudu gini kudu gitu. Aku juga ceritanya itu dari anak-anak sendiri sih kayak gitu. Oke, terus selain itu ya ada sih sampai acara molor-molor, cuma hal teknis juga mungkin ya itu kesalahan dari panitia juga. Istilahnya apa ya, kan lah, kalau throwdown kan pasti blade jazz lah. Blade jazz lah itu ada yang peserta itu habis battle terus langsung ditaruh di depan jurinya juga, langsung jurinya itu hadap. Oh, pas ngadap peserta. Ada peserta. Kan kalau kayak gitu bias, Pak. Iya dong, nggak boleh dong. Bias kayak gitu. Itu pesertane sing lontong. Enggak, panitianya, Pak. Oh, panitianya. Oh, jadi habis ngambil langsung dikasih gitu. Langsung kasih gitu. Oh, kurang briefing berarti. Kurang briefing. Enggak, panitianya kurang briefing. Iya, panitianya kurang briefing. Terus lagi ada yes teman-teman sini sih bikin event niatnya cuan ternyata enggak, terus ownernya minta RAB. Ya wis kan kalau misalnya event kopi bikin event ya nggak bisa, Pak. Kalau misalnya event ya kalau mau profit ya cari sponsor. Pengen profit cari sponsor. Iya, mau sponsor yang mau ngasih money. Duit, nggak cuma produk. Ya, nggak cuma produk. Itu yang susah juga. Kalau enggak ya gimana bisa profit cuma dari pendaftaran. Itu sih. Bisa. Terus ada lagi dulu itu pernah di Karisidenan Kediri juga event, katanya juri-jurinya itu nggak ke maintain dengan baik juga. Ada yang nggak diopeni, ada yang dapat hotel itu nggak layak juga, kan ya kasihan juga, Pak, kayak gitu. Aku makanya dengar cerita kayak gitu, sering ngumpul-ngumpul sama teman-teman. Ya wes, kalau misalnya aku bikin di tempat kerjaku
Kalau misalnya ownerku juga support, ya tak usahain semaksimal mungkin. Oke. Jadi harusnya kompetisi daerah atau ya manapun ya mau daerah, mau lokal, mau apa ya, harusnya itu yang kayak gimana sih, Peng? Yang baiknya itu. Kalau aku sih pengenku bikin event itu yang istilahnya kayak mau menyambut ICE. Contohnya kayak bikin kayak model kayak tarkaman kayak IBRC, tarkaman model kayak IBC, tarkaman model kayak Captester kayak gitu. Tarkaman model kayak Ilat. Berarti mulai naik level, jadi nggak cuma throwdown. Cuman kan nggak semua Pak yang istilahnya berani buat ngikutin kayak gitu. Iya dong, pesertanya belum tentu banyak, belum tentu masuk target ya, pesertanya. Belum tentu masuk target dan belum tentu banyak dan belum tentu banyak yang support juga. Soalnya kan kalau misalnya kayak throwdown-throwdownan kayak gitu kan banyak pasti pesertanya. Mau home brewer aja bisa ikut. Iya. Kayak gitu kan, cuman dicari serunya doang. Oke, tapi gitu. Ada lagi masalahnya, Bang. Kalau kamu mau bikin acara yang sekelas open service, terus kemudian latte art yang pakai stage performance, pakai score kayak gitu, atau yang sekelas IBC, itu minimal kamu harus provide juri yang memang udah certified juga. Iya. Makanya kan di cabang itu, dan otomatis budgetnya kan jadi lebih gede. Iya, budgetnya lebih gede. Kan? Dibandingkan kalau Mama Throwdown, let's say local hero saja yang walaupun nggak pernah ngejuri, nggak pernah certified, tapi bisa ngejuri. Makanya gitu. Itu Pak, ini rencana sih pengennya ya ngambil jatah Ice League juga sih Pak. Oh, rencana nextnya pengen ngambil jatah. Harus dong. Udah bisa bikin kompetisi yang proper kayak gitu ya. Haruslah naik jadi Ice League. Nanti Pak Willy jadi judge koordinatornya ya? Oh boleh, bisa. Aku nggak mau sama yang lain. Loh, judge koordinator kan tiap cabang kan beda, jadi nanti tergantung di cabang mana. Tergantung gitu. cabang. Mau di latte art, brewing, nanti bisa kita bantu IBC gitu. Udah ngomong Pak sama owner Pak? Oh udah ya, ACC ya? ACC. Oke mantap, Ice League berikutnya di Kediri nih. Nah mudah-mudahan proposalnya di ACC juga sama SCAI nanti. Biar nanti dibantu sama yang bertanggung jawab. Terus jadi untuk kompetisi lokal ada masukan lagi nggak Bang? Atau apa yang pengen kamu sampaikan untuk kompetisi? Ya sebenarnya kalau misalnya bikin kompetisi itu ya utama tergantung budget sih. Kalau misalnya budgetnya mepet ya nggak usah sih maksa-maksa. Maksa-maksa pengen ngundang juri-juri yang istilahnya. Kalau misalnya nih Pak, misalnya kayak acara throwdown, latte art atau manual brew kayak gitu, ya wis. Kalau misalnya pengen acaranya crowdnya dapat, ya mending pakai teman-teman sendiri aja juri-jurinya, nggak usah lah pakai juri-juri yang dari luar kota. Ya luar kota 1-2 boleh. Ya 1-2 lah ya. 1-2 spare budget buat itu, nggak usah banyak-banyak. Dan juga pastiin sama yang punya tempat, sama mungkin ownernya pastiin kalau ini acara bakar duit dan nggak bakalan profit. Kalau misalnya profit ya syukur. Emang ada yang owner kafenya mengharapkan profit? Ada. Lah ownernya ngerti nggak acara kayak gitu itu ya isinya cuman memang ya kita ngabisin budget memang buat exposure, ini budget lebih ke budget promosi. Ya mungkin nggak ngomong, mungkin yang dikasih tanggung jawab. Mungkin nggak berani ngomong. Nggak bisa menyampaikan bahwa ini acara itu kayak gini. Gitu. Kalau aku sih dari dulu mesti menyampaikan. Kalau ini acara bakar duit, kalau misalnya nggak nutut ya wis nggak usah. Ya, karena kalau Mama itu dimodelin sendiri tanpa ada sponsor, jelas-jelas itu kita berat banget loh nyari profit di situ. Profitnya paling gini, kita hitung-hitungan aja ya. Income-nya paling cuma dari pendaftaran, sama kalau udah ketika acara mulai, ya peserta sama masanya mereka jajan di situ. Ya paling kan cuma itu doang pendapatannya. Iya kan, kalau nggak pakai sponsor. Kalau nggak pakai sponsor. Apalagi kalau misalnya kayak Alinea Aeropress kayak gitu, malah teman-teman dapat kaos, dapat juri-juri yang terusan dapat voucher juga. Nah, satu lagi nih, aku mau nanya sama kamu. Kalau sekelas regional sampai nasional itu kan
yang di entertain atau yang di maintain dengan baik itu nggak cuma juri, tapi juga volunteer. So jadi di beberapa regional ya sama nasional itu volunteer itu memang nggak dibayar, tapi mereka benar-benar kebutuhannya dicukupi. Kayak makannya, terus semua nanti ada jatah buat let's say duit rokok atau apa. Itu benar-benar dipenuhi loh, Peng. Nah, sedangkan kalau mama di daerah, apakah volunteer itu udah diperlakukan kayak gitu? Kalau saya dari timku sendiri, aku selalu ngomong sama salah satu anak yang itu tak anggap jadi pimpinannya. Selama ini sih beda-beda sih, Pak. Selama ini beda-beda, selalu tak kasih lebih dulu. Nanti buat anggotamu itu tak kasih segini, uang rokok tak kasih sendiri, makan 3 kali, kaos tak kasih. Udah, kalau misalnya butuh apa-apa, ya udah ngomong sama aku. Itu acara Alinea 1, kedua, sampai yang Fun Brewing kemarin selalu kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah dan lain sebagainya, ya saya angkat tangan. Soalnya aku udah ngomong, aku pengen acaranya ini fair play, benar-benar fair play. Nggak ada orang-orang yang istilahnya, kan biasanya kalau misalnya minol brewing kayak gitu, ada sisa terusan dibawa keluar kayak gitu, terusan temennya nyobain ya, kayak gitu. Itu kan teknis ya itu. Itu teknis. Kalau misalnya teknisnya kayak gitu, aku enggak. Selama ini yang tak lihat sendiri itu enggak. Kalau misalnya teknis perkara peralatan, nah itu wajar lah Pak. Toh aku dulu juga minjem alat kan. Ya, tapi maksudnya apakah volunteer ini udah di daerah ini udah diperhatikan? Kalau di tempatku sendiri sih selalu tak perhatikan, Pak. Karena kalau kayak di nasional itu pun sometimes acara let's say 3 atau 4 hari gitu ya. Kadang aku lihat itu memang jatah makanan dari juri sama volunteer itu sama. Gitu. Jadi nggak dibedain, kalau volunteer dikei kena enggak juga kayak gitu. Enggak, Pak. Di sini tetap sama kok. Gitu ya. Tetap bahkan di kalau kayak kita dulu waktu zaman aku di ABCD kita bikin acara Aeropress apa kita di tiap kota kita cari kita sebutnya bukan volunteer ya, kita sebutnya runner. Karena apa? Karena kita bayar. Jadi kita nggak mau ada pihak-pihak yang nggak dibayar. Jadi semuanya itu harus dibayar. Jadi walaupun runner acara 3 hari, ya udah per harinya berapa kayak gitu. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di daerah-daerah ini gimana? Dibayar kok. Dibayar juga ya, ada uang saku. Dibayar ada uang saku, mimik jahat. Katanya Mas Ucup gitu. Kayak Malang aja udah gitu, Pak. Oh gitu ya. Kayak Malang gitu. Aku malah tanya Mas Ucup malah. Iya, jadi paling nggak ya yang namanya volunteer ini kan mereka ini kan yang memang yang ngurusin kebutuhannya mulai dari kompetisi sampai taking care juri-jurinya juga apa ya kalau mereka sampai nggak diperhatikan ya sayang banget. Iya, malah sekarang kan kayak malah kebantu sih kalau misalnya di Kediri kan sekarang udah ada selebrasi kayak gitu. Itu malah bisa dipakai itu malah teman-teman dari situ. Kan juga nggak mengikat juga tuh Pak. Betul. Siapa yang bisa, siapa yang pengen ikutan, itu kayak gitu malah enak malah. Jadi aku kayak yang AAC yang sekarang itu aku tinggal ngomong sih sama Rizky. Tinggal ngomong sama Rizky apa sama Mus. Cariin orang dong, budgetnya sekian. Ya udah, cariin. Siapa yang mau? Siapa yang lagi off di situ. Jadi itu adalah salah satu hal positif kalau dari ada komunitas dari daerah, komunitas ya, bisa dibantuin. Soalnya aku sendiri, aku kan duit banget ya, misalnya teman-temanku di Alinea itu biar kerja, ya 1-2 lah tak ajak, 1-2 orang lah tak ajak. Karena yang lain biar kerja, yang teman-temanku yang ini, yang dari selebrasi, dari komunitas ini, biar dibantuin. Gitu. Toh, teman-temannya juga kan yang ikutan. Teman-temannya juga dari berbagai macam daerah juga kan yang ikutan. Makanya lebih safe lah aku kalau misalnya dari teman-teman dari komunitas kayak gitu. Iya, betul. Malang pun juga dari komunitas, Pak. Acara kemarin Dek Blitar pun juga dari komunitas juga. Malah ada yang dari Kediri buat bantuin Dek Blitar kemarin juga. Blitar akhirnya ada komunitas ya? Ada komunitas. Ya kemarin saya juga lihat di Instagram ada yang follow, terus ngetek itu dari Blitar Coffee Movement. Oh iya, Blitar Coffee Movement ya itu. Oke lah. Gitu-gitu Blitar kan leluhur saya banyak dari sana. Gitu. Blitar lumayan, Pak. Mulai banyak komunitas di sana itu. Mulai banyak event-event di sana juga. Terus juri-juri yang dari berbagai macam
coffee shop juga udah mulai jadi juri juga. Oke, bagus. Rata-rata di sana sih kalau juri-juri lokalnya itu ya dari coffee shop itu. Lumayan kok. Lumayan keren bikin acaranya. Ya. Malah seringan Blitar malah daripada Kediri. Oh ya? Bikin acaranya itu. Oh, Kediri emang ketinggalan aslinya. Ketinggalan. Oh. Aku malah bikin acara yang Tarkam Roadshow itu. Sebenarnya terinspirasi dari Blitar malah. Oh, justru itu dari Blitar. Dari Blitar. Blitar itu dulu pernah ada event arisan seduh apa-apa kayak gitu loh. Aku malah nyonteknya dari situ. Oh, memang belajarnya dari situ, belajarnya lihat dari situ ya. Ya memang kalau positif ya kenapa nggak kita ikuti ya. Gitu sih. Malah kadang-kadang kalau misalnya ada event apa-apa kayak Tarkam yang terakhir kemarin deh Sedulur itu. Malah aku yo Blitar kalau misalnya Blitar anak-anak kota lain kalau misalnya mau ikutan ya ayo aja lah gitu. Cuman dia tahu sendiri acaranya malam. Acaranya malam. Ini rencana sih Tulungagung juga kayak gitu. Tulungagung sekarang ya mulai turun juga sih, jarang ada event-event, kayak gitu. Malah sering teman-teman dari Tulungagung itu malah yang sering ikut main ikut main Tarkam di Kediri, terusan ikut main Tarkam di Tulungagung, ikut main Tarkam di Nganjuk. Ya, so sebenarnya salah satunya kenapa kok aku ini bikin podcast kayak gini ya, ini juga salah satunya adalah untuk memediasi buat teman-teman itu yang mau speak up atau mau cerita, mau sharing di sini ya monggo saya fasilitasi gitu loh. Jadi mama ini nanti yang nonton ada teman-teman dari daerah lain pun kan akhirnya kan juga bisa sama-sama belajar gitu loh. Gitu sih. Yang penting kalau misalnya bikin event perkopian ya hilangkan rasa buat cari duitnya di situlah. Banyak banget yang minta sponsorship sana sini. Kecuali kalau IO ya. Kecuali kalau IO karena mereka tujuannya kan memang buat cari profit. Kalau IO sih cari profit gitu. Anak-anak komunitas itu tak suruh jadi IO ya. Kadang mau, kadang enggak. Justru melajari dulu lah, karena susah, Pak, soalnya. Bikin IO itu kan enggak gampang. Kamu juga harus tanggung jawab ketika kamu punya orang, punya talent, punya volunteer, punya apa ya, kamu harus ada budget untuk ngasih duluan. Kadang kayak gitu. Nah, lagi Pak, satu lagi. Kadang-kadang choosing milih juri buat kompetisi Tarkam model kayak gitu juga nunjang juga buat narik peserta. Peserta Pak. Iya. Karena memang ada beberapa juri yang memang punya masa. Kayak contohnya kan Mbak Titi. Mbak Titi kalau misalnya juri paling top Jawa Timur itu Mbak Titi. Mesti rame. Pasti rame. Mbak Titi itu kalau dipajang jadi juri di suatu kompetisi Tarkam mesti rame. 2 hari itu slot langsung full. Habis, Pak. Luar biasa. Kapan-kapan Mbak Titi harus kapan podcast deh. No cincang. Iya dong. Belum kesini aja Mbak Titi. Kalau di Kediri tak geret di podcast nanti Mbak Titi. Kalau misalnya Karesidenan Kediri jurinya Latte Art Mas Omar gitu. Ramai juga langsung habis. Slotnya langsung full. Beneran ini. Gak bohong aku. Aku soalnya pernah ikut. Pernah mau ikut tapi nggak ada slot. Yang deket-deket ya paling Mas Bayu Aril, Pak Siva Raja kayak gitu-gitu. Yang sering-sering itu. Unik ya. Jadi ya. Unik. Memang Mbak Titi masanya banyak sih. Memang harus diakui. Gak usah gitu Pak. Aku sering dijurini sama Mbak Titi itu udah menang 4 kali. Oh ya jangan kamu ada apa-apa, ini bahaya ini. Enggak. Jangan kamu. Aku itu dijurini Mbak Titi. Titi ada apa sama Gepeng? Ada apa ini? Aku dijuri Pak Siva Raja itu udah nggak pernah menang. Nah, beda kan? Juri Pak Siva Raja itu nggak pernah menang. Juri Mas Bayu itu baru sekali menang kok. Juri Pak Willy sendiri itu jarang menang. Gak konflik Pak. Iya. Kan kalau misalnya kenal boleh. Kayak gini Pak, kalau misalnya kenal sama juri kan semuanya ya kenal Pak. Mau di nasional pun ya pasti kenal sama juri. Siapa sih ya nggak kenal, apalagi kayak barista artis kayak gitu ya pasti kenal sama juri lah. Jadi ya nggak mungkin lah konflik. Nah, gitu. Cuman yang aku pengen sampein juga ya buat teman-teman ini ya, kalau yang nonton ini ya, kalau di kompetisi daerah lokal
itu ada juri-juri nasional. Itu kalian jangan segan-segan untuk nyapa, ngajak ngobrol, ngajakin foto, follow-followan, ngobrol aja. Karena itu kesempatan kalian buat ketemu, cari koneksi, kalian kenal sama juri-juri nasional, terus bisa ngobrol, dan nanti next umpama kalian bisa DM-DM-an, mereka masih ingat sama kalian. Itu penting banget. Jadi jangan sampai, jurinya si ini cuma delok tok, sungkan. Jangan. Jadi pergunakan kesempatan karena jarang-jarang mereka itu bisa datang ke tempat kalian. Gitu. Kalian bisa ketemu dengan mereka itu nggak gampang. Ketika ketemu, manfaatkan itu untuk cari koneksi dan untuk belajar. Ya. Gitu. Aku sih sebenarnya ya Pak ya, undang-undang yang juri-juri tahun-tahun terakhir ini ya dari kompetisi juga sih. Ikut kompetisi, kenal ya kan? Kayak Mas Bayu, kayak Pak Siva, kenalannya juga dari kompetisi. Terus kenalan, Mas Bayu mau juri apa enggak? Di tempatku ada budgetnya sekian, boleh lah. Ya at least kadang nggak melulu harus masalah budget, kompetisi atau ngejuri. Sometimes collab, ajakin collab, ayo Pak bikin workshop, ayo bikin kelas, bikin apa, talk show, it's fine gitu loh. Aku kenal sama Mas Omar juga ada kompetisi Pak. Oh iya. Gara-gara aku sering kalah latte art itu, terus kenalan kayak gitu. Mbak Titi juga sering ikut kompetisi juga. Terus setelah itu baru setelah kenal bisnis. Nah, sama-sama cuan. Sama-sama cuan gitu. Kayak gitu. Banyak kok Pak ya kayak gitu. Apalagi Bang ini Bang, selain kompetisi Bang yang mau kamu sampaikan? Ya wis kayak kalau misalnya ikut kompetisi itu yang penting disiapin. Kalau yang nyenggol owner nggak apa-apa ya Pak ya? Boleh. Terserah. Kan kita nggak nyebut siapa-siapa. Ya kalau misalnya minta maaf sebelumnya kalau misalnya owner itu misalnya baristanya itu pengen compete ya disupport. Nah. Jadi biar kalau aku nerima pendaftaran lihat pendaftaran itu enggak tulisannya itu atas nama ini independen tulisannya padahal kerjanya di kerja di kafe tapi independen. Kerja di situ tapi independen. Kalau misalnya baristanya kasus ya bisa tahu. Tapi susah loh, Peng, gini. Gimana, Pak? Enggak semua owner coffee shop itu support. Bukan enggak support. Mereka itu mau support, tapi kalau menurutku mereka itu nggak ngerti atau nggak paham dengan dunia specialty coffee ini secara global. Ya, jadi ya karena banyak banget coffee shop owner ini kan mereka itu cuma doing business doang gitu loh. Jadi ketika barista mau ikut kompetisi, mereka tuh nggak mungkin banyak yang nggak nangkep ini kompetisi apaan sih gitu loh. Penting nggak sih atau cuma kompetisi bikin kopi? Yes, kamu izin, tak kasih izin ikut toh. Tapi ya kita nggak ngasih biaya, nggak ngasih apa. Karena mereka mungkin nggak aware dengan pentingnya competition ini di industri specialty coffee ini. Itu loh, itu nggak bisa dipaksa, Bang. Susah, Bang. Nggak bisa dipaksa ya, Bang? Nggak bisa dipaksa, susah. Aku soalnya tuh dulu pernah, Pak. Kasihan juga ini anaknya itu. Udah bikin, kan itu kebetulan kompetisi mixo. Kompetisi mixology, kudu perkenalan dulu, pakai video. Anaknya itu udah upload deh, video deh, feed-nya dia itu udah upload. Terus pas waktunya TM itu dia cancel nggak ikut, gara-gara nggak dapat izin dari pihak coffee shop-nya. Nah kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan memang ownernya memang nggak ngerti tentang kompetisi, nggak ngerti dunia di luar bisnis kedai kopinya itu dia nggak ngikutin, dia nggak ngerti. Itu yang memang susah. Ya, gitu. Ya mau gimana lagi gitu. Ya wes terserah lah. Iya, memang susah kalau itu. Itu banyak hal yang terjadi kayak gitu. Serah yang punya duit. Soalnya anak-anakku sendiri kalau ikut kompetisi itu malah dipaksa, Pak. Iya. Beneran malah dipaksa. Kamu nggak ikut kompetisi. Padahal kalau misalnya staff-staffku itu kalau misalnya menang itu kali 5 loh, Pak. Ya makanya susah ya. Jadi di luar pada cari budget, pada pengen ikut kompetisi cuman nggak disupport. Nah di tempatmu disupport tapi yang mau ikut ini jarang, cuma dikit. Mikir terusan. Belum lah. Lagian gini, kalau mama di coffee shop terus nanti semuanya pengen ikut semua ya repot. Ya. Jadinya at least gini, paling nggak kayak mau di tempatmu nanti seumpama nih next one day semua udah pada antusias ya mesti bikin kompetisi ini dulu. Game dulu. Siapa nanti yang mau buat ikut ini harus menang dulu di
di kompetisi internal. Kediri ada gitu. yang kayak gitu. Coffee shopnya ada yang kayak gitu. Ada ya. Ada. Jadi coffee shopnya itu banyak banget yang jago-jago tarkam kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ada kompetisi tarkam di mana kayak gitu dibattlekan dulu. Di internalnya itu. Sopo gini siapa ada. itu? Tempatnya Hani, Pak. Oh iya Hani pernah cerita. Hani pernah Tempatnya cerita. Hani. Kewek itu kan juga KWK kan juga sering ikut. Cuman nggak dibattlein internal ya. Nggak dibattlein internal. Siapa yang mau ikut? Oke, latihan terus. Kalau tempatnya Kewek itu malah bos-bosnya ikut juga, Pak. Sak bos sih. Tapi ratau menang. Sak bos-bosnya ikut. Sak bos-bosnya ratau menang. Bos-bosnya. Feodal kayak gitu, Pak. Kewek selalu kalah karo bojone. Ya. Feodal itu juga ikut, Pak. Feodal itu sak rally-rallynya juga ikut. Rally, yes. Wis ratau menang ya lagi kan padha Kewek. Titik 7 itu Andi itu selalu support di bins latihannya. Jadi kalau misalnya ada anak mau ikut, apa ada anak dari kedai lain nggak disupport sama ownernya, sama Andi disupport. Tempatnya Andi kayak gitu. Ya oke lah, aku sih cukup happy ya. Hampir 2 tahun ini pulang di Kediri, lihat perkembangannya hari ini tuh cukup happy. Cukup happy, Pak. Menarik nggak, Pak? Menarik sekali. So makanya media No Cincong ini ya saya sediakan buat teman-teman yang mau cerita, mau speak up, mau ngobrol, monggo silahkan. Mau nyelesain kasus. Mau klarifikasi kayak Dimas kemarin, wah daripada ngoceh-ngoceh di luaran, wah saya menang tapi diganti, ayo ngobrol. Dimas juara 4 lagi loh. Oh kemarin juara 4. Kan nggak tahu juara 4 apa juara 5 ya? Juara 4 kalau nggak salah. Juara 4 lagi loh. Cuman belum tak kasih selamat sih. Waduh, selamat lah ya. 4 lagi ya. Eventnya sama bisa. Oh iya. IO-nya sama. IO-nya sama. IO-nya sama, lumayan loh Dimas sih. Sering masuk final. Pesan-pesannya Pak Billy buat tarkaman gimana, Pak? Pesan buat tarkam. Sering ngundang deh. Iyalah, kalau acara tarkam malam-malam ya disiapkan aja. Pak Eko, dinut ya. Pak Eko harus siapkan, jangan sampai kehabisan stok ya. Oke, yang penting aku ada yang ngeteri mulai. Rio Peh Kopi. Rio bagian ngeteri mulai iki. Next, ntar lagi Pak, tarkam. Kan tarkam rencana kan 30 tarkam dalam 1 tahun 2023 ini. Wah, hedan. 30 selebrasi ya kan. Battle antar kampung ya, mudah-mudahan sukses semua. Sakaresidenan, Pak. Oh, sakaresidenan nanti. Jadi nanti Nganjuk, Kediri, Blitar, Tulungagung 30 tarkam dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Roadshow, Pak. Wes. Tutup. Oke. Siap. Mudah-mudahan ya, ini yang nonton ini juga teman-teman di daerah Kediri dan sekitarnya ini juga bisa mengambil apa yang kita obrolin hari ini ya kan, bisa buat mengembangkan dan untuk memperbaiki nanti kalau mau bikin kompetisi harusnya seperti apa. Dan gitu. Kalau misalnya di perkopian, kalau misalnya kumpul-kumpul sama teman-teman perkopian di medsos ataupun di live langsung ketemu, jangan banyak baper. Oh iya. Aku nggak suka. Loh, inget loh, kan ini kan kita kan ketemu kenal semua karena kopi. Kita punya tujuan yang sama, ya kan. Jadi ya nggak perlu gontok-gontokan. Kecuali kalau yang memang udah nggak profesional, ya udah. Gitu. Tapi selama masih cuman canda-candaan, ngobrol-ngobrol, apa yang kita obrolin hari ini mungkin ya akan ada menyinggung seseorang ya, tapi ya mungkin ya kita balikin lagi. Kayak gimana gitu. Karena kita tujuannya kan juga positif. Iya. Ujung-ujungnya cari duit bareng, Pak. Iya, cari cuan bareng, kalau ada bisa saling ngasih job-job satu sama lain ya why not. Oke lah. Oke. Kita close ya, Bang. Oke, Pak. Oke, thank you guys udah menonton episode No Cincang kali ini dan mudah-mudahan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Kalau Mama kepengen bintang tamu siapa lagi berikutnya silahkan komen di bawah ya. Saya akan berusaha menuruti kalian karena kalian ini adalah bos-bosku semua. Oke. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam No Cincang.